Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan harga mutlak. Sebelum ke persamaan harga mutlak itu sendiri, kita harus mengetahui tentang definisi dari harga mutlak. Ya. Nah, jadi untuk harga mutlak itu simbolnya kita menggunakan ini garis 2. Misalkan kita punya harga mutlak dari suatu bilangan yaitu X, maka harga mutlak ini akan punya dua nilai, ya. Ini akan punya dua nilai. Nilai yang pertama itu harga mutlak X itu akan sama dengan X untuk nilai X yang lebih besar sama dengan 0. Kemudian nilai yang kedua, harga mutlak X itu bisa bernilai sama dengan negatif X untuk X yang kurang dari 0. Nah, arti dari punya dua nilai di sini itu bukan berarti setiap harga mutlak nilainya ada dua, bukan. Tapi kita lihat batasan dari harga mutlak itu sendiri. Misalkan, kalau kita punya X-nya kita ganti dengan 2, berarti kan harga mutlak dari 2. Nah, X-nya 2 itu masuk batas yang mana? Apakah yang atas ini ataukah yang bawah ini? Karena 2 itu lebih besar dari 0, maka kita menggunakan batas yang atas sehingga nilai harga mutlaknya itu sama dengan X atau sama dengan 2 itu sendiri. Nah, sedangkan kalau misalkan kita punya harga mutlak dari negatif 2. Negatif 2 ini itu masuk batas yang mana? Apakah lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari 0? Karena negatif 2 itu kurang dari 0, maka kita menggunakan batas yang bawah ini. Berarti nilainya sama dengan negatif X. X-nya tadi adalah negatif 2. Nah, maka harga mutlaknya adalah negatif dari X-nya tadi, yaitu negatif 2. Nah, maka nilainya sama dengan 2. Nah, untuk memudahkan pemahaman dari harga mutlak itu sendiri, jika kita punya harga mutlak X seperti ini seperti kita menghitung jarak antara X dan titik pusat. Kalau kita berbicara pada garis bilangan, jadi titik pusatnya di sini maksudnya adalah 0, ya. Kalau Anda punya X, harga mutlak X dikurangi A, itu berarti jarak antara X dan A. Sehingga kalau kita berbicara jarak itu pasti bernilai positif, ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan pada beberapa sifat dari harga mutlak. Sifat-sifat harga mutlak atau absolute value. Nah, yang pertama, kalau kita punya harga mutlak X dikali Y, maka akan sama dengan harga mutlak X dikali harga mutlak Y. Kemudian yang kedua, itu kalau kita punya harga mutlak X ditambah Y, itu nilainya kurang dari sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Ini yang disebut dengan ketaksamaan segitiga. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga, ini kalau yang pengurangan juga sama. Harga mutlak X dikurangi Y itu nilainya kurang dari atau sama dengan harga mutlak X dikurangi harga mutlak Y. Yang pembagian juga sama. Kalau Anda punya harga mutlak A per B, itu akan sama dengan harga mutlak A dibagi harga mutlak B. Terus yang berikutnya itu kalau kita punya harga mutlak X dikuadratkan seperti ini bentuknya, ini sama dengan X kuadrat. Terus kalau kita punya harga mutlak X itu akan sama dengan akar dari X kuadrat. Ya. Sekarang kita ke contoh cara menyelesaikan persamaan harga mutlak. Jadi untuk persamaan harga mutlak, di dalam persamaan tersebut itu memuat harga mutlak. Misalkan langsung contoh saja. Selesaikan persamaan ini 3 dikurangi harga mutlak dari 3 dikurangi 4x sama dengan 7. Nah, untuk contoh ini kita gunakan yang sifat ke-6 ini. Jadi kita langsung yang ini 3 harga mutlak 3 dikurangi 4x sama dengan 7, maka kita gunakan yang nomor 6 tadi. Ini bisa kita tulis menjadi akar dari 3 dikurangi 4x kuadrat sama dengan 7. Nah, dari sini supaya tanda akarnya ini hilang, maka akan kita kuadratkan lagi, ya. 3 dikurangi 4x. Nah, karena ruas kiri dikuadratkan, maka ruas kanan juga dikuadratkan. Ini tinggal 3 dikurangi 4x kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Ya, kita menggunakan selisih 2 kuadrat. Nah, kalau menggunakan selisih 2 kuadrat, kita bisa nulis kayak gini. Nah, seperti ini. Maka nanti selisih 2 kuadrat Anda masih ingat, itu kan sama dengan 3 dikurangi 4x dikurangi 7 dikali dengan 3 dikurangi 4x ditambah 7, ya, sama dengan 0. Sehingga di sini nanti ini kan jadinya apa ini? Yang ini min 4 dikurangi 4x, satunya 10 dikurangi 4x. Ya, berarti kan nilainya dari sini. Sebenarnya pengerjaannya tidak harus sedetail ini. Ini saya tulis detail itu untuk memahami saja. Nanti kalau untuk pelaksanaannya tidak harus sedetail ini, ya. Yang penting Anda paham. Nah, ini berarti di sini sedangkan yang ini 4x nya sama dengan negatif 10
maka X-nya sama dengan 5/2 ya. Nah, jadi selesaiannya adalah X sama dengan negatif 1 dan juga X sama dengan 5/2 itu ya.